Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Septinul Hakim dalam tugas selanjutnya, di mana saya akan mencoba menjelaskan tentang evaluasi internal dan eksternal terhadap suatu perusahaan. Sama-sama kita ketahui, internal dan eksternal berasal dari bahasa Inggris, yaitu intern dan extern, di mana internal ini sama dengan artinya adalah menyangkut bagian dalam kurung diri tubuh atau dari tubuh, diri sendiri, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian eksternal, di mana pengertian eksternal yang kita ketahui yang menyangkut bagian luar dari sesuatu atau kebalikan dari internal. Selanjutnya faktor-faktor internal dan eksternal. Selanjutnya pengertian dari lingkungan eksternal, di mana definisi yang populer mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas suatu organisasi atau suatu perusahaan. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal semua yang mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusunan strategi perusahaan yang tepat untuk memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis dari lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal meliputi yaitu memiliki dua variabel, yakni kekuatan, strength, dan kelemahan atau weakness. Yang kedua, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan, seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal yang bertujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, yang meliputi relationship among the functional areas of business. Nomor 2, manajemen. Nomor 3, marketing. 4, finance atau accounting. Nomor 5, production operation. 6, research and development. 7, computer information system. Yang terakhir adalah human resource. Di samping faktor-faktor di atas, faktor internal lainnya adalah budaya organisasi yang meliputi 1, menjunjung nilai-nilai luhur, standar etika moral, ilmu pengetahuan dan profesi. Kedua, membantu pengembangan manusia secara optimal, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. Ketiga, mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, serta menjadikan budaya belajar, learning culture, dan peningkatan mutu dari yang berkesinambungan. Yang keempat, mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. 5, memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkatnya. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan, di mana pengenalan dan pemahaman
tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal di antaranya. A. Jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. B. Intensitas dampaknya beraneka ragam. C. Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan. D. Kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategik mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategik tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu faktor-faktor eksternal yang jauh, faktor-faktor internal eksternal yang dekat. Di mana faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di mana sambungan dari yang tadi, faktor lingkungan eksternal yang dari dekat adalah mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi sebagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suasana kompetitif dalam suatu usaha akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan khususnya oleh perolehan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Lingkungan eksternal dalam manajemen strategik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor, yaitu A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Teknologi, E. Industri. 2. Lingkungan eksternal yang dekat, di mana ruang lingkup terhadap eksternal yang dekat ada berbagai contoh atau berbagai strategic manajemen, di mana di situ ada pesaing, penyandang dana, pasaran tenaga kerja, pemasok, serta pelanggan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.